Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Kali ini kita akan bertemu lagi dalam diseminasi Guru Penggerak Angkatan 9. Baik, Bapak Ibu Guru, di sini adalah fasilitator saya, ada Ibu Heli, ada Bapak Muhammadin, dan saya sendiri adalah Ibu Ina Marliana, yang pasti adalah calon Guru Penggerak Angkatan 9. Baru calon ya Bapak Ibu ya. Baik, silakan scan barcode untuk daftar hadir. Karena ini sangat penting, silahkan di-scan barcode-nya. Silakan. Baik, silahkan untuk di-scan terlebih dahulu ya barcode-nya. Bisa Bapak Ibu? Baik, bisa ya. Oke, sudah bisa masuk ya. Sebelah sini Ibu Pak. Sudah Pak? Bisa, oke Bu Kris bisa. Ini pakai scan barcode biar kalau kata Bu Ica itu estetik. Kita mulai belajar digitalisasi ya Bapak Ibu. Pilih diseminasi Guru Penggerak SD Perdana Kak. Iya, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini lagu tentang bullying tetap ya. Lagunya saya nyanyikan dulu, nanti Bapak Ibu bisa berdiri. Di sini lagunya dari lagu Menanam Jagung. Oke, saya akan nyanyikan dulu ya. Ayo kawan kita mengenal ciri-ciri teman yang terbuli. Wajahnya sedih, suka sendiri, dan juga tidak percaya diri. Rangkul-rangkul ajak cerita, dengar keluhan hiburlah dia. Teman kawan tak ada musuh, hidup damai itu menyenangkan. Katakan tidak pada bullying. Berteman yes, bullying no. Oke. Teman di sana, di mana-mana kita berteman. Tetapi tak ada musuh, tak ada lawan. Semua saling menyayangi, tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang. Kita mengenal ciri-ciri teman yang terbuli. Wajahnya sedih, suka sendiri, dan juga tidak percaya diri. Rangkul-rangkul ajak cerita, dengar keluhan hiburlah dia. Teman kawan tak ada musuh, hidup damai itu menyenangkan. Loh, yang bawah ngapain Bu Ina? Materinya untuk kali ini, setelah mungkin ada beberapa Bapak Ibu Guru yang masuk pada pendampingan yang kedua saya, ada 5 orang ya. Itu tentang visi Guru Penggerak. Sekarang saya akan membagi materi tentang budaya positif. Baik, budaya positif di sini adalah konsep intinya adalah perubahan paradigma, disiplin yang positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik, penjelasannya. Apa sih kenapa paradigma baru itu perlu kita sebagai guru, dan apa kaitannya dengan kurikulum merdeka? Nah, kenapa paradigma baru kita harus sesuai dengan adanya kurikulum merdeka? Ya, benar. Karena sekarang murid adalah ibaratnya raja ya Bapak Ibu ya. Iya, karena kita berfokus kepada peserta didik. Semuanya sudah tahu itu Bapak Ibu. Oke, disiplin positif di sini adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi tanpa
hadiah tanpa kita memberikan suatu penghargaan, itu sikap sudah terbiasa. Jadi tidak ada anak melakukan sesuatu itu karena hadiah, karena mendapat imbalan, itu tidak. Baik, disiplin positif di sini, cara penerapan disiplin itu mengajarkan anak bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin yang mengontrol diri, melakukan segala tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Itu adalah disiplin positif. Ya, Berbagi. terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Kita berbagi, jika nanti ada kurangnya mohon ditambahi. Yang pertama saya akan menyampaikan yaitu budaya yang belum, yaitu budaya kebersihan kelas. Karena yang saya lihat itu pasti di kelas itu masih ada yang kotor karena mungkin yang pertama ya, kurangnya pengawasan. Jadi solusinya yang pertama, jadwal piket kelas pasti ada. Karena kelas kecil itu meskipun di jadwal tetap wali kelasnya yang turun tangan, apalagi pulang sekolah. Kemudian yang kedua, konsekuensinya berdasarkan kesepakatan kelas atau disebut apa? Punishment ya. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Oh, kalau yang dijawab tadi keyakinan kelas, saya ingat itu. Kemudian masih belum diterapkan atau belum dibuat termasuk kelas saya. Terima kasih. Itu saja. Yang terakhir yaitu perlunya pengawasan. Terima kasih. Kalau diawasin, lebih enak diawasin atau diberi gerakan contoh, Pak? Kalau diberikan gerakan contoh bisa seperti itu. Lalu tentang kebersihan gini, kadang-kadang saya sendiri contohnya ya Bu, itu loh nak sampah, saya nggak cari contoh tapi mereka, saya unjuk mereka supaya ngambil. Nah, dengan solusi ini saya yang harus mengambil sampah itu, memberi contoh kepada anak-anak. Dibuangkan di sini loh. Ya, tidak harus anak-anak itu ambil itu sampahnya, tapi kita dari kita Ya, dulu. berarti memberi gerakan contoh. Iya, seperti itu ya. itu saja. model ya. Iya, itu saja Bu. Terima kasih. Boleh beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk Baik, kelompok Bu Nani dan Pak Budi. Oke, Bu Nani kira-kira pengen tahu kelompok siapa dulu, Bu? Untuk temannya, Kurang gitu. Kurang. Jadi biasanya manggilnya gimana? Manggilnya anak-anak. Dengan sesama temannya. Bro. ya bermacam-macam sih ya kadang. Nah, kami di sini solusinya saling mengingatkan, guru pun juga mengingatkan anak-anaknya, berhimbauan, terus membiasakan, guru memberikan contoh kepada anak-anak, guru juga memberikan contoh untuk menyapa teman-temannya. Jangan asal lewat aja. Ada solusi yang lain? Hah? Selama ini kan kadang jarang gitu. Selamat pagi Naya gitu. Jarang banget anak-anak ya. Tapi kadang saya untuk menyindir anak-anak saya suka seperti itu. Kalau dia begitu kalau mereka diam gitu, baru saya selamat pagi Nak. Oh iya Bu, selamat pagi gitu. Iya, mereka tuh sih sering nyapa juga Bu, tapi dengan cara lewatnya lari gitu Bu. Nah itu misi Bu, misi Pak, tapi lari. Misi itu sambil lari ya. Karena buru-buru Pak. Buru-buru mau kemana, Bu? Harus sering-sering kita mengingatkan di kelas berarti ya. Iya, di apel pagi pun bisa. Kita ingatkan anak. Baik, ada solusi yang lain mungkin Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Budaya kalau itu, Bu. Budaya. Apa Pak Danu? Calon guru penggerak angkatan 10? Oke, pakai mikrofon. budaya positif. Berarti budaya hamil. Iya, amin. Video ini nih. Bukan. Astagfirullah. Budaya positif itu adalah Cut aja nanti. datang tepat waktu. Ya, jadi masalahnya ada beberapa siswa yang masih belum datang tepat waktu atau belum disiplin waktu. Jadi solusinya yang pertama yaitu mungkin kasih teguran ke anaknya. Mungkin nanti lihat lagi kan besok mungkin seperti itu. Lalu tentang kebersihan gini, kadang-kadang saya sendiri contohnya ya Bu, itu loh nak sampah, saya nggak cari contoh tapi mereka, saya unjuk mereka supaya ngambil.
ambil. Ya. Nah, dengan solusi ini saya yang harus mengambil sampah itu memberi contoh kepada anak-anak. Dibuangkan di sini loh, gitu ya. Tidak harus anak-anak itu ambil itu sampahnya, tapi kita dari kita. Ya, berarti memberi gerakan contoh. Iya, seperti itu ya. Itu saja. Role model ya. Iya, itu saja Bu. Terima Oke. kasih. Boleh beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk Baik, kelompok Bu Nani dan Pak Rudi. Oke, Bu Nani kira-kira pengen tahu kelompok siapa dulu, Bu? Ya, jadi Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Kenapa manusia itu memiliki kebutuhan dasar? Nah, di sini segala sesuatu yang dilakukan mendapatkan apa yang diinginkan, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik dilakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kenapa kita harus bertahan hidup? Iya, bertahan hidup itu contohnya apa? Makanan. Bertahan hidup tidak kalau kita tidak makan. Betul. Kalau tidak makan, kita mati. Oke. Yang kedua, rasa diterima. Ini diterima ya, kepo ya. Diterima, dipedulikan, penguasaan harga diri, kita berprestasi dan memimpin. Di sini prestasi itu kita nggak harus akademik, non akademik juga bisa. Kebebasan, mandiri, mengendalikan diri. Dari sini kesenangan itu humoris dan tertawa dan lain-lainnya. Oke, motivasi perilaku manusia di sini untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk menghindari kehukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri. Ya, dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia itu ada motivasi internal, itu untuk menjadikan orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Terus, untuk menghindari hukuman, ya, dan pemberian penghargaan itu lebih agar meminimalisir motivasi eksternal dari dalam diri murid. Perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ada yang sudah pernah dengar restitusi? Iya, baru kali ini mendengar restitusi. Baik, hukuman sama konsekuensi sama atau beda? Iya, bedanya? Oke, bedanya kata Bu Mai, hukuman adalah hukuman adalah fisik pasti. Kalau konsekuensi itu lebih ke apa kata artinya? Oke, bagus. Restitusi, ya kita belajar kalau Bapak Ibu baru tahu sekarang. Oke, hukuman itu tidak direncanakan. Murid tidak tahu apa yang terjadi, bersifat satu arah. Nah, ini yang dijelaskan Bu Mai adalah hukuman fisik bisa menyerang psikis. Konsekuensi telah disepakati. Sikap guru memonitor murid. Murid dibuat tidak nyaman. Ini konsekuensi. Restitusi, ya ini Bapak Ibu restitusi. Restitusi itu adalah proses menyiapkan kondisi untuk memperbaiki keadaan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid mencari solusinya sendiri. Lanjut, posisi kontrol guru, penghukum, teman, pemantau, pembuat merasa bersalah, dan manajer. Apa sih posisi kontrol guru itu? Nah, di sini kalau kita sebagai guru yang berbakat sebagai penghukum, nih, kita biasanya menghukum secara fisik. Ada yang guru berperan sebagai pembuat masalah, merasa bersalah. Kita sebagai guru kadang melakukan atau memberikan nasihat, tapi membuat anak-anak itu merasa bermasalah. Ya, jadi ini guru berperan sebagai teman. Siapa yang di sini sebagai teman? Kadang saya lihat guru-guru di sini itu banyak yang dikerumuni sama anak-anak, ya kan? Di meja kelasnya gitu ya. Terus yang kedua, di sini kalau yang keempat, ini sebelum yang keempat, ya sebagai teman itu biasanya menghadapi masalah-masalah yang mereka hadapi itu berusaha keras menjadi seorang teman. Guru berperan sebagai pemantau. Di sini adalah memberikan guru berusaha membuat mengikuti aturan dan norma. Dan yang terakhir adalah
guru sebagai manajer. Di sini mengelola kelas dengan cara efektif dan efisien. Ya, jadi memotivasi, kondusif. Seperti apa sih kita harus menjadi manajer? Ada yang sudah pernah? Oke, kalau belum, kita coba Bapak Ibu. Ini contoh-contohnya, kita sebagai penghukum, contohnya hormat pada bendera, pembuat merasa bersalah, itu kita ngasih tahu, kamu selalu mengecewakan ibu, kamu gak kasihan kah sama ibu? Nah, kalau kita teman, ayo dong kalian ikuti peraturan sekolah. Nah, yang pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu nggak konsekuensinya apa? Itu kita sebagai pemantau. Hah, siapa? Wih, ya ibu sebagai pemantau ya. Oke. Manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Oke, itu adalah manajer. Kita posisi kontrolnya, coba sekarang Bapak Ibu kerjakan dalam waktu 5 menit. Saya kecewa kali dengan kamu. Kira-kira ini adalah posisi kontrol apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa rencanamu menyelesaikan masalah ini? Ayolah lakukan demi ibu. Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Oke. Sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Betul sekali Bapak Ibu. Kita membuat keyakinan kelas. Ya, ini adalah keyakinan kelas segitiga restitusi. Ya, apa sih segitiga restitusi? Di sini adalah segitiga adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memilih dirinya setelah berbuat salah. Baik, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah di sini kita akan melakukan adanya 3 tahapan. Ya, yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Bagaimana sih? Itu adalah tahapan yang saling berkaitan. Ya. Contohnya seperti apa? Ini dia. Berbuat salah itu wajar. Ini adalah menstabilkan identitas. Setelah itu kita melaksanakan validasi tindakan bersalah. Kita melakukan prinsip perilaku untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Padahal kamu bisa melakukannya ya lebih buruk dari itu. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Seperti apa? Nah, ini merasa kesal, terus akhirnya dia menangis dan dia melempar penghapus ke Ujo. Nah, yang saya lakukan pertama adalah menanyai Sinta karena Sinta yang menangis. Itu yang kelihatan dulu. Pertama ditanya dulu, kenapa kamu menangis? Pasti dia akan menjawab, saya kesel bu. Terus kita tanya lagi, kesel kenapa? Nah, misalkan si Sinta ini menjawab, pasti kan menjelaskan, saya diejek, diolok-olok sama si Ucup gitu. Nah, terus itu pertanyaan kepada Sinta ya. Nah, setelah itu saya memberikan apa ya tadi istilahnya bu? Validasi. Bapak Ibu dalam menerapkan kondisi positif, hendaknya kita memiliki standar kepribadian. Mungkin cukup dari saya dan juga dari terima kasih dari saya. Semoga ilmu kami bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Terima kasih. Salam dan bahagia dari saya Bu Ina Maraliana. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.